teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian di sana? Semoga kalian di sana dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia seperti aku pasti. Aduh, ini semangatnya makin membara karena semakin minggu bintang tamu kita atau narasumber kita ini semakin hebat-hebat sekali ya. Penerbit Adab ini keren banget, bisa mengundang orang-orang yang mempunyai kreativitas yang tinggi dan serta inovatif juga di podcast-podcast di Penerbit Adab. Oke, kali ini kita akan ditemani oleh ibu yang cantik ya, yang baik hati alhamdulillah, dan masya Allah ibu juga ini jauh-jauh dari negeri seberang ya. Kita akan bacain CV-nya terlebih dahulu. Oke, jadi podcast kali ini bersama ibu cantik bernama Ibu Ermaniatu Nyihana MPD. Ini ibu adalah seorang dosen tetap di Yayasan STKIP Al-Amin Indramayu. Lahir di Serang 2 Juli 1992, Serang Banten ya. Perjalanan pendidikannya S1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2010 sampai 2014. Kemudian setelah lulus, penulis atau ibu ini mengabdikan diri mengajar di sekolah prestasi khusus yatim dan duafa tempatnya di daerah Jakarta Timur. Setelah itu melanjutkan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2018. Dan ibu juga di S2-nya itu memakai jalur beasiswa. Aduh, keren banget ini ya. Baik itu beasiswa PPA hingga LPDP. Tentunya menjadi penyemangat oleh ibu untuk terus aktif baik dalam bidang sosial, pendidikan maupun kepenulisan karya tulis ilmiah. Dan buku pada kali ini yang kita akan bedah yaitu metode PJBL atau Project Based Learning. Oke, langsung aja karena kita udah gak sabar ingin mendengarkan sedikit kutipan atau sedikit bocoran dari buku ini. Ini dia Ibu Erma. Halo Ibu Erma. Halo juga. Disapa dulu tuh teman-teman di situ. Oke, siap semuanya. Selamat sore, Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali bisa diundang di Penerbit Adab. Masya Allah, jauh-jauh nih dari Karawang langsung ke sini. Alhamdulillah. Kurang lebih 5 jam perjalanan. Wow. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Gak ada rintangan di jalan ya? Iya, alhamdulillah. Berarti lancar. berapa kali itu di jalan? 3 kali di SPBU. Tapi alhamdulillah bisa ketemu Putri dan kawan-kawan di sini. Alhamdulillah. Tapi gak ini kan? Gak nyesel kan ya? Oh, enggak dong. Barangkali aduh karena jauh ini aku gak mau lagi ke Indramayu lagi gitu. Wah, tetap bolak-balik kan sekolahnya ngajar di STKIP Al-Amin. Oke, Ibu, kesibukan sehari-hari apa selain dosen? Ya, kebetulan sekarang ada amanah ini sekolah SDIT, Sekolah Dasar Ilmu Padu di sini. Insya Allah di Bina Cinta Muslim itu di Karawang Rengas Dengklok. Gitu. Jadi amanahnya mengelola di sana. Meskipun jauh ya. Kalau jauh banget itu 5 jam ya Indramayu iya. Karawang ya. Nah betul. Sekarang tetap masih di Dukdak, belum bisa stay di Indramayu kayak gitu. Tapi masih bisa mengabdikan diri untuk orang-orang di Indramayu ya. Amin, pasti. insya Allah. Khususnya di STKIP Al-Amin. Iya. Oke Ibu, kita udah gak sabar pengen tahu tentang isi buku ini. Tapi jangan banyak-banyak ya Ibu ya, biar semuanya pada kepo, pada beli juga kan pastinya ya. Oke, teman-teman stay tune terus di podcast kali ini sampai akhir. Dan nantinya kalau misalkan ada yang kalian tanyakan bisa langsung aja ditulis di kolom komentar, oke? Jangan kemana-mana, kita masih bersama Ibu Erma. Ibu langsung aja kita ke pertanyaan pertama ya. Oke, siap. Kenapa Ibu menulis buku ini? Ya, awalnya memang miris ya. Dari pertama kita baca-baca di artikel hasil PISA itu dari 2019 Indonesia itu mendapat peringkat 62 tapi dari 70 negara. Luar biasa. 72. Jadi jauh banget. Iya. Terdepan tapi paling akhir. Itu. Yang kedua, Indonesia ini berada di 10 negara paling rendah dengan tingkat literasi sains. Nah, kebetulan saya konsentrasinya IPA. Jadi bareng sama tim, saya tidak sendiri sebenarnya merangkai buku ini, hanya fokus saya di PJBL-nya gitu, Project Based Learning. Dan kami ada tim 5 orang untuk merangkai buku ini. Satu-satu beda metode dan saya fokus di PJBL itu. Betul. Dan terakhir, perbedaan bahan ajar di Indonesia apakah berbeda dengan negara yang lain? Sedangkan negara yang lain bisa menempati posisi yang strategis seperti misalnya Finland. Itu selalu menjuarai PISA. Wow. Ya,
Sedangkan Indonesia kenapa selalu terbelah bagian sains sama matematika. Makanya kami menerbitkan buku ini. Apakah ada kesenjangan antara buku ajar Indonesia dengan buku ajar yang di luar? Oke, oh itu sebagai dasar kenapa pengen nulis buku ini gitu ya. Betul, Keren iya. banget sih. Nah, mungkin teman-teman di sana pada kepo juga kenapa oh iya ya Indonesia kenapa ketinggalan terus gitu ya. Kenapa apakah ada yang berbeda gitu. Nanti kita akan bahas juga ya di sini. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mungkin agak nyambung ya dari pertanyaan pertama. Nah, ide awal munculnya untuk menulis buku ini apa? Inginnya sih memotivasi guru-guru. Jadi guru bisa membuat sendiri buku ajarnya. Karena kita tahu sendiri guru yang paling paham bagaimana kondisi setiap anak di kelasnya. Kalau misalnya kita membuat buku dari negara misalnya ya atau dari pemerintah, itu satu buku disamakan satu Nusantara. Tetapi ketika di kelas itu pasti berbeda. Dari Sabang sampai Merauke pasti berbeda. Nah, ini yang saya ingin kenapa nggak seperti guru ini bisa membuat sendiri karyanya agar mereka paham apa yang sebenarnya kurang di diri anak. Karena biasanya masing-masing anak itu berbeda. Masing-masing anak punya keistimewaan masing-masing. Itu yang kami inginkan agar buku ini menjadi pedoman dan guru-guru bisa membuat bukunya sendiri. Oke, berarti selain memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain juga ya guru-guru di sana. Karena iya bener sih Bu, biasanya kalau misalkan emang ya dari buku bikinan sendiri tuh lebih paham gitu ya daripada buku bikinan orang lain. Betul. Oke, kembali lagi kita ke pertanyaan yang ketiga Ibu. Nah, dari judul metode PJBL atau Project Based Learning. Nah, kenapa sih mengambil judul ini? Ya, Project Based Learning ini ingin agar anak-anak juga bisa meng-create. Jadi anak-anak gak cuma paham atau memorizing. Biasanya kan kalau sains atau matematika selalu menghafal rumus. Iya, betul Ya kan? sekali, betul Bu. Dan IPA itu jadi sangat jauh sekali sama kehidupan anak-anak. Padahal IPA itu dekat dengan realitas anak-anak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami ingin mendekatkan benar-benar IPA itu ada loh di sekitar kalian. Bahkan ketika bayi pun mereka sudah mempelajari IPA. Misalnya berbeda sama suhu. Anak-anak makanya ketika dilahirkan dia menangis. Karena di dalam kandungan dia hangat seperti itu. Sedangkan langsung ketika keluar itu baru beda suhu. Itu udah secara sains. Ya. Dan ingin mendekatkan anak-anak ini mereka biar paham bagaimana project based learning ini. Selesai mereka paham, mereka langsung meng-create. Entah itu misalnya membuat karya seperti itu untuk memahami salah satu sains. Contohnya saja misalnya ketika ingin mempelajari tentang merawat hewan, kita hadirkan hewan atau bahkan di lingkungan sekolah mungkin ada misalnya kayak ayam ataupun kucing seperti itu langsung anak-anak terjun. Itu project besar. Jadi tidak harus meng-create yang besar-besar seperti itu ya atau desainnya yang besar, tidak. Tapi project based learning ini dibuat sederhana dan disesuaikan dengan kondisi anak-anak SD khususnya karena saya menulisnya tentang based learning khususnya untuk SD gitu ya, sekolah dasar. Bagaimana anak-anak ini mereka masih di tahap konkret. Jadi mereka bisa di semi konkret, mereka bisa menghantarkan atau memahami pembelajaran atau pengetahuan, tetapi harus ada jembatan. Jembatannya lewat apa? Lewat media yang konkret, yang real. Makanya saya ingin project based learning ini bisa anak-anak pahami lewat Iya. Karena biologi sendiri biasanya tuh kayak langsung praktek enaknya gitu ya. Betul. Baru langsung paham. Iya. Daripada kebanyakan teori kan tapi prakteknya nggak bisa kan ya, susah betul. Juga tuh. Nah, mungkin itu yang bikin anak-anak bingung. Karena biasanya cuma 5-10 menit anak-anak paham. Gitu. Sisanya belas. Betul sih. Aku juga sama kayak gitu kalau belajar. Iya. Begitu. Iya. Terus juga kan kalau misalkan anak-anak tuh kebanyakannya lebih suka sama praktik gitu. Ayo kita ngapain gitu kan ya. Betul. Daripada belajar gitu di depan papan tulis. Iya nggak sih Bu? Betul. Nah biasanya kalau kami di project based learning ini anak-anak biar meng-create sendiri. Mereka salah ataupun tidak, ya kita tidak mendistrak gitu atau kita tidak menjustifikasi anak. Biar mereka create sendiri. Setelah mereka create sendiri, baru kita mempraktekkan yang sebenarnya. Berarti mereka tahu tuh. Saya ada salah dong di sini. Oh, saya kayak gini. Nah, itu dari situ mereka akan tanpa mendistrak ya. Biasanya kalau kita kan ada yang salah misalnya tidak sesuai dengan idealis kita, biasanya langsung men-stop anak ya. Nah, itu mematahkan naluri anak.
gitu. Oh, Jadi gitu. ketika mereka masih bisa berpikir nih, maksudnya berpikirnya kencang nih buat create sesuka hati mereka seperti itu ya. Misal kita membuat boneka, entah itu nanti taruhnya di mana kayak gitu ya segala macam. Tapi ketika kita memberikan yang benarnya seperti itu, mereka tahu di mana salah mereka, di mana ternyata aku benar kayak gitu. Itu menguatkan. Okay. Dan penjelasan seperti itu apakah dijelasin di buku ini Bu di dalamnya? Iya, tentang project based learning itu kan ada tahap-tahapnya. Dari mulai A sampai B itu semua dijelaskan di situ. Bagaimana mereka ketika membuat create-nya gitu ya, step by step mereka tahu. Project based learning ini tidak hanya ketika guru menjelaskan, kita akan membuat seperti ini. Kita siapin dulu alatnya, siapin dulu bahannya, baru tata cara. Ini menarik sekali nih Bu kayaknya. Buat teman-teman di sana juga barangkali ada yang minat nih. Nanti link pembeliannya boleh kita tulis di bio, terus langsung aja di gitu ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, aku juga semakin paham juga nih. Nggak sabar juga nanti kalau misalkan di rumah ya mau baca-baca nih ya. Pertanyaan keempat, mungkin dalam penulisan ini banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah, tantangan ya. Nah, ada nggak sih tantangan yang paling sulit atau ada tantangan yang paling bikin greget gitu tuh dalam pembuatan buku ini? Oke, dalam pembuatan ini hal rintangannya ya. Sebenarnya buku ini pembuatannya itu di Jogja. Seperti itu. Ini penelitian saya kebetulan yang ketiga. Jadi memang deadline karena 2 founding. Pertama memang didanai sama LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Keuangan, dan yang kedua memang riset dosen. Gitu. Dosen promotor saya alhamdulillah sampai sekarang insya Allah S3 beliau tetap memandu kayak gitu. Okay. Jadi rintangannya bagaimana? Rintangannya ketika kita ke setiap sekolah gitu ya di Jogja, itu dari sekolah yang menurut dari BKD di sana posisi yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kita ngambil sampel random kayak gitu. Kita datangi satu-satu sekolah yang pertama sampai sekolah yang ke-10 kayak gitu. Itu ya beda-beda tanggapannya. Ada yang memang alhamdulillah ada yang mau mandu nih, saya mau bikin buku gitu ya. Ada juga yang kedua, saya sudah nyaman dengan metode pembelajaran saya yang klasikal kayak gitu. Ada juga yang ketiga, kita juga nggak bisa maksa kayak gitu. Ketika sekolah tersebut memang belum bisa diajak untuk kooperatif gitu, untuk membuat bukunya bareng-bareng kayak gitu. Karena memang bagi mereka itu sulit gitu ya. Tapi bagi yang mau kooperatif, buku ini ternyata kita bisa membuat buku sendiri sesuai dengan pembelajaran gitu. Dan alhamdulillah yang ketiga itu halangannya memang deadline ya. Iya, cukup lama gitu ya. Iya, deadline-nya memang diberikan waktu cuma 6 bulan gitu dalam pembuatan tesis ini kan. Ini sebenarnya dari tesis itu, dari penelitian tesis tersebut. 2 founding ini atau yang 2 yang membiayai pembelajaran ini, ya kita diberi waktu terbatas agar selesai seperti itu. Sedangkan ini didesainnya untuk 3 tahun kayak gitu. Jadi harus dikreditkan jadi 6 bulan. Ya itu yang waduh luar biasa ini ya. Luar biasa. Iya, dari awal memang kita satu sekolah yang lain ya, anggapannya memang berbeda dari kepala sekolahnya, gurunya, tapi itu tidak menjadi hal yang bikin kita ciut ya gitu ya. Gak apa-apa, berarti orang-orang Jogja memang seperti ini. Alhamdulillah mereka masih terbuka gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga kita langsung ke metode PJBL ini, mereka sebenarnya sudah paham metode PJBL, namun belum bisa mempraktekkan seutuhnya sesuai dengan step by step. Dan ketika ada workshop untuk pembuatan buku bersama gitu ya, khususnya yang PJBL ini atau project based learning, mereka baru paham, ternyata PJBL itu sederhana gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi. Susah banget ya kayak gitu. Harus ada alat, ada bahan yang kebanyakan orang tantangan terbesarnya itu karena waktunya yang cukup lama gitu kan ya, durasi pembuatan bukunya. Tapi ibu ini beda. Terlalu cepat gitu ya. Iya, 6 bulan itu termasuknya cepet banget gak sih Bu? Ya karena tuntutan. Mau nggak mau ya. Nanti kalau nggak nanti dicabut dananya. Ada berapa itu ya? Itu berapa? Ya. Oke.
Tapi dalam tantangan-tantangan tersebut nggak bikin kita tadi ibu bilang ciut ataupun nyerah gitu aja ya, harus dihadapin. Alhamdulillahnya jadi buku metode PJBL atau Project Based Learning. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Pertanyaan selanjutnya ibu ya. Nah, mungkin dari tadi kita membahas beberapa inti dari buku ini. Nah, sebenarnya pembahasan yang lebih dalam buku ini tuh apa ya? Pembahasan dalam buku ini ternyata buku cerita bergambar itu lebih worth gitu. Jadi anak-anak kalau kita lihat materi pembelajarannya itu banyaknya materi tulisan-tulisan seperti itu ya. Dan kita merangkai bagaimana buku ini atau Project Based Learning ini bisa diserap anak-anak dengan gambar. Jadi gambar semua gitu ya, dan tulisannya lebih. Kita survei beberapa kali penelitian dan sampai uji validitas, ternyata memang yang masuk ke mereka adalah visualnya seperti itu daripada penjelasan lewat kata-kata. Dan ini khususnya yang saya buat itu untuk kelas 2 SD. Yang mana anak-anak memang sudah bisa baca ya gitu, kelas 2. Namun mereka langsung paham ketika hanya melihat gambar aja. Oh, ternyata begini ya Iva. Oh, ternyata begini merawat hewan. Oh, begini merawat tumbuhan kayak gitu. Dan mereka bisa langsung mempraktekkan, entah itu membuat, kalau di metode PJBL ini itu membuat seperti karikatur ayam, itu mereka bikin sendiri gitu. Atau karikatur boneka gitu ya, boneka kucing segala macam, itu bisa. Ternyata sains itu ya di lingkungan kita sendiri kayak gitu, dan sains itu dekat dengan itu yang ingin saya sampaikan kepada anak. Ya sama sih, aku juga kalau misalkan lihat buku yang lebih tertarik dengan gambarnya. Jangan kan anak kecil ya, orang dewasa aja sukanya yang ada gambarnya. Benar. Apalagi sekarang kan zaman udah berbeda ya kayak gitu. Dan ada penelitian bahwa mengatakan bahwa otak manusia ataupun otak anak-anak sekarang itu lebih kompleks. Jadi berwarna-warni. Nah, kalau dulu mungkin hitam putih bisa langsung tangkap ya, tahun 80 atau 90 kayak gitu, lebih tangkap. Tapi ketika sekarang itu mengalami perkembangan, dan otak manusia juga mengalami perkembangan. Salah satunya dengan bergambar. Kalau kita lihat buku-buku sekarang pasti hanya gambar banyaknya. Untuk khususnya untuk SD itu sudah mulai bergeser, dan alhamdulillah sudah paham kayak gitu. Bukan hanya teknologi yang berkembang, tapi otak juga harus berkembang. Nah, betul, karena sesuai dengan zamannya kan ya kalau mendidik. Jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Apalagi sebagai seorang guru gitu, kita harus mengupgrade terus. Betul. Oke, Ibu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya daya tarik dalam buku ini yang menjadi spesial itu apa itu? Ya, daya tarik dari buku ini didesain untuk anak usia sekolah dasar. Jadi memberikan pemahaman bagaimana guru-guru ini bisa memahami satu siswa dengan siswa yang lain. Anak-anak atau khususnya sekolah dasar ini memang masih dalam operasional, di mana mereka bisa memahami pembelajaran, tetapi harus ada media yang konkret, harus ada media yang real. Dan buku ini disusun untuk guru sebenarnya, kayak gitu. Untuk guru, untuk memandu bagaimana mereka bisa meng-create ataupun bisa memberikan modul buku cerita bergambar seperti apa yang mereka inginkan. Dan salah satunya metodenya PJBL. Oke, berarti ini tuh dikhususkan buat gurunya gitu ya, untuk memandu si anak tersebut gitu nggak sih? Bukan buat anak SD-nya Ibu yang buat baca ini kan. Pusing juga kalau bacaan semua. Makanya tadi aku mau nanyain ternyata udah dijawab. Iya, khusus untuk gurunya, bukan untuk anak SD-nya. Kalau anak SD-nya nanti gurunya yang bikin. Betul. Oke. Nah, berarti segmentasi dari buku ini itu lebih ke guru SD gitu ya, apa semua guru? Oke, iya, khususnya untuk guru SD. Karena memang orientasi saya, konsentrasinya memang di PGSD dari S1 sampai alhamdulillah S3 sekarang itu ke PGSD. Iya. Mungkin tadi lupa nanya nih. Ini buku keberapa ya tadi, Bu? Oh ya, buku ketiga. Karena penelitiannya juga baru ketiga. Iya. Tapi insya Allah ada buku yang lainnya yang mau diterbitkan di Insya Allah. ya, Bu ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan. Ini lagi masih penelitian, metodenya metode Radek. Kalau ini kan metode PJBL. Nanti insya Allah next di metode Radek.
adalah gitu ya. Ada. Aku udah nggak sabar nih pengen tahu gitu. Jadi aku di penerbit anak jadi agak pinter ya. Masya Allah, keren. Banyak sekali ini narasumber yang ngasih informasi-informasi, ilmu-ilmu gitu dari yang tentang sains, tentang budaya, tentang Islam. Aduh, Wah, keren banget sih penerbit Adab. Terima kasih sudah mengundang orang-orang hebat di sini ya. Insya Allah, iya. Dan suatu kehormatan untuk bisa diundang di sini. Alhamdulillah. Jangan kapok pokoknya Ibu ya. Ya, insya Allah pasti. Oke Ibu, aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya tujuan dari penelitiannya itu seperti apa sih Bu? Ataukah hanya penyelesaian tugas akhir saja? Atau ada tujuan-tujuan yang lain yang terselubung atau bahasanya? Ya, pertama sih sebenarnya kalau tujuan penelitian ini pertama mengefektifkan penggunaan buku gitu ya, khususnya buku cergam. Karena memang ini buku yang saya kebetulan buat gitu ya untuk guru sekolah dasar agar bisa membuat modulnya sendiri, khususnya agar bisa berpikir kritis dan komunikatif. Kalau kita mungkin guru-guru yang sekolah dasar mengharuskan anak untuk berbicara itu sedikit-sedikit agak sulit, agak mudah kayak gitu ya. Ada yang mau bertanya pasti jawabannya diam kayak gitu ya. Ini bingung antara mereka paham atau mereka nggak paham. Biasanya gitu kan. Nah, dari buku cergam ini bagaimana metode PJBL ini dia bisa membuat atau memancing minimal anaknya untuk berbicara atau komunikatif kayak gitu, atau communication kayak gitu. Dan yang kedua berpikir kritis. Dari berpikir kritis ini anak-anak dari mana? Dari buku ataupun cergam yang kita bahas di sini atau kita rangkai agar anak-anak bisa berpikir. Tidak hanya lewat kata-kata ataupun tulisan. Biasanya kalau anak-anak lihat tulisan gitu ya, apalagi yang literasi Indonesia masih harus perlu ditingkatkan kembali kayak gitu. Tapi dari mulai mereka lihat gambarnya, mereka akan tertarik untuk membaca. Itu yang ingin ditanamkan. Yang kedua, menyebarluaskan buku cergam. Nah, alhamdulillah kalau memang karena basisnya di Jogja ya, jadi kami secara nasional khususnya yang di Jogja ini, buku-buku cergam yang sudah dibuat itu ada 4 metode, bukan hanya PJBL, dan itu sudah disebarluaskan di guru-guru di sana, gitu, khususnya di Jogja, kayak gitu. Ya, kalau di Indramayu baru buku teoritisnya kayak gitu, tapi kalau buku cergamnya berupa modul itu yang kami berikan contoh untuk guru-guru yang lain. Semoga bisa memotivasi bagaimana mereka bisa membuat sendiri cergamnya kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Berarti berpikir kritis Oke, berarti berpikir kritis itu bukan hanya diasah ketika kita dewasa aja ya Bu ya, tapi baiknya itu dari kecil juga kita diajarin berpikir kritis ya, karena itu kayaknya penting banget ya Bu ya. Ya, ketika anak-anak misalnya salah satu yang akan mematahkan berpikir kritis ketika mereka misalnya ya meng-create sesuatu ataupun di project based learning ini mereka meng-create atau membuat ayam kayak gitu. Nah, biasanya kalau orang dewasa kan pasti greget ya, ataupun gurunya juga greget. Kok kayak gitu sih gitu, kok ekornya di depan sih gitu. Pasti dikritisi. Itu yang akan mematahkan berpikir kritis anak secara tidak langsung kayak gitu. Nah, kalau di project based learning ini kami memang masih memantau ataupun memandu anak, tetapi kami tidak menjustifikasi ketika mereka bekerja ataupun ketika mereka meng-create sesuatu kayak gitu di project based learning. Ketika selesai mereka meng-create, baru kita mencontohkan membuat ayam itu seperti ini kayak gitu, ataupun membuat karikatur ayam seperti ini. Nah, baru mereka, oh ternyata ekor itu di belakang kayak gitu. Tapi biasanya anak-anak sudah paham karena mereka lihat di kehidupan nyata mereka gitu, tanpa kita menjustifikasi anak. Bukan begitu caranya, bukan begini caranya. Nah, itu yang akan mematahkan. Nah, ketika mereka tahu, oh iya, saya kesalahannya di sini. Oh iya, saya benar loh Bu, kayak gitu. Itu akan menguatkan mereka. Kalau kita udah patahkan nih, ketika mereka meng-create, mereka juga malas. Ya udah Ibu aja yang ngerjain. Nah, biasanya gitu. Ya. Nah, project based learning ini memang menuntut anak-anak untuk meng-create, mengasah sendiri ataupun mengkreasikan sendiri program ataupun yang kita canangkan untuk anak-anak. Itu salah satunya untuk. Iya, kalau menurut berarti buku ini orang tua juga harus baca deh kayaknya. Boleh. Iya, betul. Karena kan belajar itu bukan hanya di sekolah aja ya. Karena kan kebanyakan anak-anak itu ngabisin waktunya itu di rumah. Jadi buat orang tua juga ya
segmentasinya masuk ya Bu ya. Nah, orang tua juga adalah guru terbaik di rumah. Iya. Ya. Nah, ini harusnya kerjasama. Gurunya di sekolah sejalan, orang tuanya juga di rumahnya maksudnya sejalan. Nah, iya betul sekali itu. Berarti untuk guru-guru di sana atau juga para orang tua yang punya anak-anak ya, khususnya anak SD nih, cocok banget ini buku ngajarin anak seperti berpikir kritis tadi, terus mendalami sains ya Bu. Oke, Ibu mungkin ini jangan banyak-banyak tadi aku bilang ya, biar semuanya pada kepo di sana ya. Oke. Jadi ada nggak sih Bu kasih statement, closing statement untuk teman-teman di sana? Ya, anak memiliki keistimewaannya masing-masing. Maupun di Indonesia maupun di negara lain, semua sama. Anak-anak punya keistimewaan masing-masing. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengambil ataupun kita bisa menggali berlian yang ada di anak. Salah satunya dengan kita bisa meng-create cergam atau cerita bergambar dengan keistimewaan mereka. Nah, kalau di buku ini dijelaskan bahwa cergam berbasis metode PJBL untuk berpikir kritis anak maupun communication anak-anak itu bisa diasah seperti itu. Guru maupun orang tua sebaiknya bisa memahami anak satu dengan satu dan tidak bisa menyamakan. Agar bagaimana mereka bisa sama gitu ya ataupun bisa terasah baik berpikir kritisnya maupun komunikasinya, yaitu lewat cerita bergambar. Ya, bukan memorizing tetapi mereka bisa meng-create. Oke, ini closing statement yang paling bagus ya untuk para orang tua dan para guru juga di sana. Terima kasih banyak Ibu sudah ke Indramayu di Penerbit Adab ya, sudah memberikan ilmu-ilmu untuk kita semuanya. Teman-teman di sana juga barangkali ada yang ingin ditanyakan. Barangkali nanti kita bertemu lagi dengan Ibu ya di podcast Penerbit Adab, nanti kita akan bisa jawab tuh ya Bu ya. Langsung aja ditulis di kolom komentar pertanyaannya atau masukkan juga ya Bu ya. Barangkali ada yang perlu dikasih saran, bisa juga. Oke, Ibu sekali lagi mohon maaf apabila jamuannya kurang. Belum diminum ya Ibu? Minum dulu dong. Oh, Masya Allah, siap. Aduh. Jauh-jauh dari Kerawang kan ya? Ya. Dari tadi baru minum doang. Kamu udah makan ya? Oh, gitu. Sekali lagi teman-teman, di sana terima kasih banyak sudah bersama kami di sini dari awal sampai akhir dan sudah mendengarkan ya sedikit ulasan dari buku metode PJBL atau Project Based Learning. Jangan lupa teman-teman support terus Penerbit Adab agar bisa memberikan informasi atau ilmu-ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, terima kasih Ibu, semoga Ibu bisa nyetak lagi bukunya, Amin. buku yang ke-4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Amin, Sehat-sehat terus juga ya, buat Ibu. Jangan kapok-kapok di sini. Siap, insya Allah. Dan sampai jumpa. Dadah dulu Ibu. Ya. Dadah.